Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita teruskan kajian kita mengenai puasa. Kemarin kita sudah bahas tentang puasa yang rusak, ya. Puasa yang rusak itu ada 5 yang merusak puasa kita. Pertama, makan dan minum yang disengaja. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, mengeluarkan mani. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Hari ini kita teruskan bagaimana jika puasa itu rusak. Nah, mereka yang puasanya rusak atau berbuka di siang hari bulan Ramadan dikenakan ketentuan 4 hal, ya. Yaitu pertama, mereka harus mengqadha, mengganti. Yang kedua, mereka harus membayar fidyah, ya. Yang ketiga, mereka harus mengqadha dan membayar fidyah. Jadi dua-duanya. Yang keempat, mereka harus mengqadha dan membayar kafarat, ya. Jadi ada 4 yang harus dilakukan, ya, ketika puasa rusak. Jika ada seseorang yang membatalkan puasa tanpa uzur sama sekali, maka tidak ada ganti bagi dirinya, ya. Nah, terhadap orang ini Rasulullah memperingatkan dengan sangat keras. Beliau bersabda, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa uzur yang membolehkan, maka tidak dapat diimbangi dengan puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Jadi berat, ya, kaum muslimin dan muslimat, ya. Mereka yang sengaja tidak berpuasa ini lebih berat hukumannya dari mereka yang melanggar puasa karena berhubungan badan, ya. Kafarat mereka yang berhubungan badan atau sanksinya, ya, itu hanya diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sementara yang membatalkan puasa tanpa uzur, ya, 1 tahun pun tidak dapat diganti. Coba, ya. Kalau orang yang berhubungan badan, hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia tanpa ada uzur dia batalkan puasanya, itu berarti menentang Allah, ya. Sehingga 1 tahun pun tidak bisa digantikan. Nah, bagi orang seperti ini sebaiknya bertobat nasuha, ya. Bertobat nasuha, segera menggantinya setelah Idul Fitri, ya. Nah, mereka yang membatalkan puasa sehingga harus mengqadha puasanya saja adalah orang yang tidak niat puasa di waktu malam hari karena lupa atau tidak tahu, ya. Jadi dia harus ganti puasanya. Atau orang yang mengira waktu sahur masih ada, ternyata sudah subuh, ya. Jadi masih makan dia, ternyata sudah subuh. Nah, itu diganti puasanya. Atau mengira maghrib sudah datang, sebenarnya belum, atau berbuka duluan, dikiranya udah maghrib, berbuka, padahal belum, maka ganti puasanya, ya. Selain itu, mereka yang wajib mengganti puasanya adalah yang batal puasa karena makan dan minum, wanita haid atau nifas, gila walaupun cuma sebentar, ya. Misalnya tiba-tiba kan ada, ya, yang gila, yang ayan walaupun cuma sebentar, ya. Lalu musafir, orang yang sakit masih ada harapan sembuh, dan wanita hamil yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, bukan si jabang bayi. Jadi dia hamil, dia khawatirkan kalau dia puasa maka berakibat buruk bagi dirinya. Nah, orang-orang seperti ini itu diharuskan untuk wajib mengganti puasanya atau mengqadha puasanya. Sementara yang wajib membayar fidyah saja, jadi tanpa wajib mengganti, dia cukup dengan bayar fidyah, ya, adalah pertama orang yang tua renta, sudah tua tak sanggup lagi berpuasa, ya. Seorang yang tua renta sudah pasti makin lama makin tua, ya, sehingga tidak mungkin lagi dia mengganti puasanya. Gimana mau diganti? Dia udah nggak mampu, maka dia cukup membayar fidyah saja. Demikian pula yang mereka sakit kronis, sakit berkepanjangan, tidak ada harapan sembuh, ya,
Ketika kemudian meninggal, maka ia tidak mempunyai utang qada puasa. Namun jika ada fidyah yang belum dibayarkan, ahli warisnya wajib menunaikannya. Jadi bayar fidyah saja. Cuman kalau ada yang belum dibayar, ahli warisnya yang membayarkannya. Ada juga yang berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui selama bertahun-tahun mereka tidak puasa. Boleh misalnya, dan udah tidak mungkin lagi diganti saking banyaknya misalnya, maka ada pendapat yang mengatakan boleh dengan membayar fidyah saja. Sebab apabila diganti puasanya tidak mungkin dilakukan. Misalnya nih, ia pertama kali hamil umur 25 tahun. Kemudian melahirkan anak setiap 2 atau 3 tahun sampai usia tua. Oh, berapa tuh anaknya? Misalkan anaknya 10. Ya, nah berapa tuh? Ya. Nah, hari-harinya sepanjang tahun mungkin dengan atas hamil dan menyusui. Jadi tahun-tahun hamil aja menyusui, hamil menyusui. Ya. Sehingga tidak mungkin dirinya mengqada puasanya yang demikian banyak. Ya. Apalagi udah makin tua kan fisiknya udah makin gak kuat untuk puasa. Ya. Nah, itu mereka boleh membayar fidyah saja. Ya. Nah, sekarang golongan ketiga, mereka yang harus mengganti dan juga membayar double nih. Ya, kalau tadi yang pertama dia cukup dengan mengganti, yang kedua dia cukup dengan bayar fidyah. Yang ketiga ini udah dia ganti, dia bayar fidyah lagi. Ya, ini apa? Ini adalah golongan wanita yang hamil dan menyusui, di mana ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya. Jadi dia hamil, saya nggak puasa lah, khawatir bayi saya. Menyusui, saya nggak berpuasa, khawatir bayi saya. Nah, untuk orang seperti ini, maka dia wajib mengganti dan membayar fidyah. Sebetulnya dirinya kuat untuk puasa, sebenarnya kuat. Tapi ada kekhawatiran kalau dia puasa nanti bayinya kurang zat makanan atau air susunya tidak lancar. Ya, nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah qada dan fidyah dan atau salah satu qada dan fidyah saja. Ya, tapi sebaiknya kalau berbeda pendapat itu ambil aja dua-duanya. Ya, qada dan fidyah. Qada dan fidyah puasa dilakukan atau dibayarkan paling lambat sebelum bulan Ramadan berikutnya. Ya, jadi kalau mau digantikan sebelum bulan Ramadan berikutnya. Dan pelaksanaan qada puasa jika ada beberapa hari sebaiknya dilakukan secara berturut-turut. Ya, jadi jangan selang-selang, turut-turut sampai habis. Sebagaimana disarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mempunyai tanggungan utang puasa Ramadan, maka hendaklah dilunasinya dengan berturut-turut dan janganlah dipisah-pisah. Hadis riwayat Baihaqi dan Ad-Darqutni. Dan sebaiknya mengerjakan qada puasa sesegera mungkin, karena hal itu merupakan utang orang tersebut kepada Allah. Jadi kalau kita puasa kita itu diqada, itu utang, jadi harus segera dibayarkan. Ya, karena kalau utang manusia saja kita harus segera membayarnya, apalagi utang kepada Allah. Ya. Nah, yang berikutnya para kaum muslimin dan muslimat, ini adalah perbedaan pendapat ulama tentang seseorang yang punya utang puasa kemudian wafat sebelum membayarnya. Jadi dia punya utang puasa, sebelum dia bayar utang puasanya dia wafat. Nah, bagaimana? Nah, dalam kondisi ini maka ahli warisnya hendaknya membayarkan. Ya, seperti dikatakan dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia padahal ia masih punya utang puasa 1 bulan penuh." Ibunya meninggal, utang puasa 1 bulan penuh. Apakah boleh saya melunasinya? Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah kalau ibumu itu punya utang engkau akan lunasi?" Orang itu menjawab, "Ya." Lantas Nabi SAW berkata, "Maka utang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar." Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama berpendapat jika qada puasa belum dilaksanakan kemudian orang itu keburu meninggal,
maka ahli warisnya harus mengeluarkan fidyah atau puasa yang ditinggalkannya. Jadi ahli warisnya nih yang harus bayar fidyahnya. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dunia sedang ia mempunyai utang puasa, maka hendaklah mengeluarkan makanan dari peninggalannya untuk tiap-tiap hari yang tinggalkan kepada orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana jika tidak bisa memberi makan orang miskin? Maka warisnya bisa membayar puasanya. Ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal dunia sedang ia punya utang puasa, maka walinya lah yang menggantikan puasanya. Jadi boleh ya puasanya digantikan oleh ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang terakhir sanksi qada dan kafarat. Nah, ya. Qada dan kafarat. Kalau tadi qada dan fidyah, ini qada dan kafarat. Ini diberikan kepada mereka yang melanggar puasanya dengan berhubungan badan. Ya. Di siang hari berhubungan suami istri. Nah, ini ada kafaratnya, ada hukumannya. Ya. Dan kafarat ini ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang cukup panjang ya. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Celaka aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang mencelakakanmu?" Orang itu menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku di siang Ramadan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau pun mampu membebaskan budak?" Jawab orang itu, "Tidak." Tanya beliau sallallahu alaihi wasallam lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Jawabnya, "Tidak." Bertanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin?" Jawab orang itu, "Tidak." Lalu orang itu duduk. Jadi semuanya nggak bisa dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sekeranjang kurma kepada orang itu seraya berkata, "Bersedekahlah dengan ini." Orang itu berkata, "Apakah terhadap orang yang lebih miskin daripadaku ya Rasulullah? Sesungguhnya tidak ada satu keluarga pun di antara penduduk kota ini yang lebih miskin dari kami." Jadi dia orang yang paling miskin rupanya di situ. Ya. Mendengar ini Rasulullah SAW tertawa hingga tampak giginya. Lalu beliau SAW berkata, "Pulanglah dan berikanlah ini kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan Nabi memberikan sekeranjang kurma sebanyak 15 sok. Dan dikatakan, "Makanlah oleh dan keluargamu serta berpuasalah 1 hari dan mohon ampunlah." Jadi tetap Rasulullah nyuruh ganti puasanya dan mohon ampun. Ya. Jadi sanksi dalam kafarat ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Tingkatan yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, tidak boleh beranjak ke tingkatan kedua apabila tingkatan pertama masih mampu. Tingkatan kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, juga tidak boleh beranjak ke tingkatan ketiga jika masih mampu. Tingkatan ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Yang sanksi ini menurut mazhab Syafi'i hanya berlaku bagi yang laki-laki saja. Ya. Jadi perempuannya tidak. Nah, bagi sepasang suami istri yang melakukan hubungan seksual di waktu fajar dan menyangka fajar belum terbit padahal sudah, ya. Nah, ini makanya suami istri hati-hati kalau berhubungan di bulan Ramadan itu jangan mendekati fajar, ya, berbahaya itu ya. Nah, kenapa? Ya kita kira udah belum fajar, rupanya udah terbit fajar, maka dia wajib mengqadha tanpa harus membayar kafarat. Dia harus mengganti saja. Ya, tanpa membayar kafarat. Hanya saja setelah tahu mereka harus segera mengakhirinya. Jadi begitu tahu, ya, ini sudah fajar, langsung segera diakhiri hubungan badannya. Ya, demikian pula dengan mereka yang melakukan hubungan badan karena menyangka sudah maghrib, tapi belum, gelap misalkan mendung. Ini udah maghrib, terus buka berhubungan badan, padahal belum. Nah, ini juga mereka puasanya batal dan harus mengqadha. Tapi tidak perlu bayar kafarat karena di situ dia mengira sudah masuk padahal belum, ya. Jadi itulah tingkatan 4 hal ya bagi orang yang puasanya rusak. Pertama tadi dia harus mengganti, yang kedua dia harus membayar fidyah, yang ketiga dia harus mengganti dan membayar fidyah, yang keempat dia harus mengganti dan membayar kafarat, ya. Demikian, kita teruskan lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.